Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 12 April 2020 merupakan momen perayaan yang paling penting dan bersejarah bagi umat Kristiani di seluruh dunia, yaitu apa? Memperingati satu paket, merayakan satu paket kematian sekaligus kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang kita sebut dengan Hari Raya Paskah. Wow, kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan yang tadi sudah dilantunkan oleh song leader Saudara Vija, didukung oleh tim singers dan juga tim musik. Kita pasti juga akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22. Kita tidak akan membaca semua ayat. Kita hanya akan membaca ayat 14, 17, 19 dan 20. Firman Tuhan demikian, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu." Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Itu merupakan rangkuman daripada firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dan sesuai dengan poster WA di grup keluarga Cemerlang, tema firman Tuhan hari ini adalah pesona Paskah. Sekali lagi, pesona Paskah. Saudara, Paskah dalam bahasa Ibrani itu adalah Pesach. Dan kemudian dalam bahasa Yunani adalah Pascha. Sedangkan di dalam bahasa Inggris Passover. Nah, bahasa Indonesia menggunakan istilah yang hampir mirip dengan bahasa Yunani, cuman ditambah huruf H supaya lebih enak cara pengucapannya, Paskah. Tetapi arti letterlek, arti sesungguhnya dari semua bahasa tadi, dari kata Paskah itu adalah melewati. Sekali lagi, arti letterlek dari kata Paskah dari berbagai bahasa itu adalah melewati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hubungan yang demikian erat antara tema khotbah pesona Paskah dengan kata melewati, dengan arti Paskah melewati. Kita akan flashback, kembali mengingat bagaimana Paskah pertama di tanah Mesir, ya. Paskah orang-orang Israel. Ya, kita tahu bersama bahwa kekristenan itu akar keyakinannya berasal daripada agama Yahudi. Jadi untuk bisa kita lebih memahami tentang kekristenan, kita perlu juga melihat akar daripada keyakinan ini, yaitu dalam agama Yahudi. Nah, ketika kita flashback kembali mengingat Paskah pertama, Paskah pertama yang terjadi di tanah Mesir itu merupakan gambaran dan nubuatan dari Paskah kekristenan sekarang. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara ingat ketika Tuhan menghukum Mesir dengan tulah, ya, baik kepada orang, baik kepada binatang, ya. Maka menjelang tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Tidak hanya kematian anak sulung binatang, tetapi juga kematian anak sulung orang. Dari mulai pejabat yang paling tinggi sampai rakyat jelata, mulai dari Fir'aun sampai kemudian orang biasa, anak sulung mereka akan Tuhan buat mati. Dan untuk itu, supaya Tuhan tidak membunuh juga orang Israel yang tinggal di tanah Mesir,
maka Tuhan meminta dan membuat satu ketentuan bahwa setiap keluarga Israel diminta untuk mengorbankan anak domba. Apa itu ketentuannya? Yang pertama, darah anak domba itu harus dibubuhkan di ambang pintu atas, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bukankah ini gambaran dan nubuatan akan salib? Karya Yesus yang menebus hidup kita dari dosa, bukan menebus dosa kita. Yang ditebus adalah kita, yang ditebus adalah hidup kita dari dosa. Menghapus dosa iya, tetapi Dia menebus hidup kita dari dosa. Bukankah ini gambaran dan nubuatan tentang karya salib? Inilah bayang-bayang tentang salib Kristus. Dan tidak hanya itu, darah dibubuhkan di ambang pintu atas, samping kiri dan kanan, tapi juga daging daripada anak domba itu harus dimakan habis. Ya, mereka juga harus makan roti tanpa ragi, plus ditambah sayur yang pahit. Saudara, ini juga merupakan gambaran dan nubuatan, bayang-bayang tentang pengorbanan tubuh Yesus dan pencurahan darahnya yang senantiasa kita peringati melalui perjamuan kudus. Dan kita sudah melakukan perjamuan kudus itu di momen apa? Di momen Jumat Agung. Walaupun dilakukan secara ibadah streaming juga, yang kemarin dipimpin oleh Pendeta Jupen. Oh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa. Saat orang-orang Israel membubuhkan darah anak domba di ambang pintu, di samping kiri dan kanan, kemudian makan daging anak domba, roti tanpa ragi dan sayur pahit, maka malaikat maut yang diutus oleh Tuhan melewati kediaman orang-orang Israel dan meluputkan mereka dari tulah atau malapetaka ke-10 bagi orang-orang Mesir, sehingga mereka keesokan harinya bisa bangkit dan berkemas-kemas untuk meninggalkan tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesona Paskah yang pertama bagi kita? Pesona Paskah yang pertama bagi kita, saat kita percaya satu paket kematian dan kebangkitan Kristus, sadarilah, hayatilah, hidupilah, dan syukurilah bahwa malaikat maut sudah melewati kita. Ya, malaikat maut bisa berbicara tentang pedihnya penghukuman dan murka Allah. Malaikat maut juga bisa berbicara tentang ikatan kutuk, termasuk sakit penyakit dan juga kuasa dosa, juga sudah melewati kita. Malaikat maut juga berbicara tentang sengat maut dan kematian kekal. Itu semua sudah melewati kita. Ada amin? Wow. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 supaya kita tidak terlepas dari nasnya. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang seharusnya mengalami semua itu, mengalami semua pedihnya penghukuman dan murka Allah, mengalami semua ikatan kutuk dan juga kuasa dosa, mengalami sengat maut dan kematian kekal. Tapi oleh karena pengorbanan tubuh dan pencurahan darah Yesus di kayu salib, semuanya tadi sudah melewati kita. Amin. Tidak mampu dan sanggup menghampiri hidup kita sebagai orang percaya. Inilah yang namanya kasih karunia. Inilah yang namanya sepenuhnya karya Allah lewat pribadi Yesus Kristus, bukan oleh kuat pintar, gagah dan hebat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pesona Paskah yang kedua. Saat orang Israel berbondong-bondong meninggalkan tanah Mesir, mereka bersiap bangkit dan berkemas. Mereka ternyata mendapat kemurahan hati dari banyak orang Mesir. Mereka menerima banyak harta berharga, apakah itu emas atau perhiasan dan juga ternak, ya, dari orang-orang Mesir. Dan saat mereka diberkati luar biasa oleh Tuhan ketika meninggalkan tanah perbudakan Mesir, mereka sempat sudah mau tiba di Laut Teberau, ya, Laut Tengah sekarang, maaf, Laut Merah sekarang. Apa yang terjadi, saudara?
Fir'aun dan tentara-tentaranya itu kemudian berubah pikiran dan mengejar orang-orang Israel. Tetapi yang luar biasa, sebelum Fir'aun dan tentaranya menangkap orang Israel, maka malaikat Tuhan dan juga tiang awan itu memisahkan mereka, sehingga Fir'aun dan tentaranya tidak dapat menangkap orang-orang Israel. Dan tidak cukup sampai di situ, lewat tongkat Musa yang dipukulkan ke air Laut Teberau atau Laut Merah sekarang, maka Tuhan akhirnya membelah Laut Teberau itu dan kemudian membuat tembok air di kiri kanan dan membuka jalan daratan sehingga mereka bisa melewati Laut Teberau. Dan tidak hanya sampai di situ juga, kemudian Tuhan melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam itu memimpin dan menyertai orang Israel selama di padang gurun, sampai akhirnya mereka bisa juga melewati tandusnya padang gurun. Wow, Tuhan yang maha dahsyat, ajaib, luar biasa hebat, itu menyertai orang Israel, umatnya. Apa pesona Paskah yang kedua bagi kita yang percaya di masa kini? Saat kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, sadarilah, hayatilah, hidupilah, dan syukurilah bahwa dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya ada Tuhan yang maha besar, dahsyat, ajaib, berkuasa, luar biasa itu tinggal di dalam kita. Melalui pribadi siapa? Melalui pribadi Roh Kudus, senantiasa bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Wah, ini lebih luar biasa dari tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam yang menyertai dan memimpin orang-orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Roh Kudus itu tidak kasat mata, tidak kelihatan. Berbeda, orang Israel mungkin bisa merasakan bagaimana melihat tiang awan memimpin mereka di waktu siang dan tiang api memimpin mereka di waktu malam. Tetapi saudara, biasanya yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan ini memberikan dampak yang lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat. Contohnya angin. Saudara bisa melihat angin. Tetapi kalau angin itu berubah menjadi taufan, maka itu bisa menghancurkan rumah dan menumbangkan pohon besar sekalipun. Saudara, juga kita tahu yang terjadi saat ini di dunia, penyebaran penyakit COVID-19 melalui virus corona. Saudara bisa bayangkan, virus corona ini yang sangat kecil ini, yang tidak kasat mata ini, sudah menjangkiti lebih dari 1,6 juta jiwa, dan kemudian membunuh hampir 100.000 jiwa di seluruh dunia. Padahal saudara, saya ketika mempelajari virus ini menarik. Kenapa menarik? Karena virus ini sebetulnya bukan benar-benar makhluk hidup, beda dengan bakteri. Bakteri makhluk hidup, tapi virus ini sebetulnya bukan benar-benar makhluk hidup. Ya, karena virus ini antara hidup dan mati. Dia tidak memiliki sel. Ya, jadi kalau dia misalnya ada di kain atau ada di besi atau ada di manapun, ya, kalau dia tidak segera menemukan sel inang, maka dia akan segera rusak atau mati. Nah, tapi kalau dia menemukan sel inang, misalnya di dalam tubuh hewan tertentu atau dalam tubuh manusia, dan dia merasa cocok di situ, maka dia bisa seperti makhluk hidup. Dia bisa menggandakan diri, dia bisa berkembang biak. Dan itulah yang terjadi. Jadi kalau tidak segera menemukan sel inang, virus ini sebetulnya akan rusak atau mati. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau virus yang tidak kasat mata ini sebetulnya tidak benar-benar kasat mata. Tidak kasat mata ini tidak kelihatan karena ukurannya saja yang sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Dan Bapak Ibu saudara bayangkan, untuk melihat virus corona ini harus menggunakan mikroskop khusus, bukan mikroskop biasa, mikroskop elektron. Ini virus yang sangat kecil dan tidak kasat mata ini punya dampak yang sangat besar dan meluas. Tentu dampak negatif, dampak yang begitu besar dan mendunia. Nah, saudara bayangkan, apalagi Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh yang memang tidak kasat mata, bukan karena ukurannya kecil, sangat kecil, tapi memang dia Roh
Kudus yang adalah pribadi Allah yang ketiga ini, yang membangkitkan kemanusiaan Yesus dari kematian ini, dia tinggal di dalam saudara dan saya. Ya, dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pasti dampaknya jauh lebih dahsyat. Dampaknya pasti jauh lebih hebat. Tentu dampak positif dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus memimpin kita dan menolong kita untuk bersama-sama melewati laut teberau tantangan dan juga padang gurun pergumulan hingga kita tiba di tanah perjanjian. Kalau orang Israel tanah perjanjiannya Kanaan, kita tiba di tanah perjanjian, negeri yang permai, surga yang mulia yang sudah dipersiapkan Tuhan Yesus bagi kita. Ada amin? Ya. Apa laut teberau saudara saat ini? Apa padang gurun saudara saat ini? Apakah saudara ada yang sedang sakit? Ya, saya tahu mungkin ada beberapa jemaat keluarga Cemerlang yang sakit. Ya, puji Tuhan, percayalah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah menjadi sembuh. Amin. Ya, bersama Roh Kudus, pribadi yang luar biasa yang ada di dalam kita yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara pasti bisa melewati segala tantangan dan pergumulan yang sama yang dialami oleh mereka-mereka orang dunia yang tidak percaya. Tetapi bedanya, kita tampil beda. Kita tetap bisa menjadi saksinya. Kita tetap bisa memberitakan sekaligus mengekspresikan Kristus dan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saya minggu ini baru benar-benar merasa sehat dan pulih dari sakit tipes. Kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, ya, minggu pertama saya sudah merasakan tubuh saya lemah. Dan kemudian saya coba lawan itu dengan kadang-kadang berolahraga. Padahal saya tidak sadar pada saat itu usus saya sedang luka. Dan ketika usus seseorang luka, maka tidak boleh banyak bergerak, karena lukanya akan semakin bertambah parah. Tapi karena saya tidak tahu, saya berolahraga, saya lawan. Akhirnya minggu pertama itu saya jatuh sakit. Ya, saya sempat tidak mau ke rumah sakit, apalagi situasi sekarang rumah sakit penuh dan was-was ya dengan yang namanya penyebaran penyakit COVID-19 ini. Maka saya seminggu di rumah bed rest. Tapi karena tidak kunjung membaik, yang terjadi kemudian akhirnya minggu kedua saya dibawa ke puskesmas. Kemudian saya cek darah serta dikasih obat-obatan. Nah, problemnya di minggu kedua ini, obat-obatan yang dikasih ke saya itu ada efek sampingnya. Ya, antibiotik itu membuat kepala saya pening, nyut-nyutan, dan kemudian nyeri di sendi dan di tulang. Wow, minggu kedua saya juga bed rest dengan rasa sakit. Minggu pertama, minggu kedua hilang selera makan dan selera minum. Sampai harus dipaksa-paksa, kalau enggak bisa enggak makan dan minum sama sekali. Masuk minggu ketiga saya mulai sedikit-sedikit mau makan dan juga mau minum, tapi sedikit-sedikit itu pun juga dipaksa. Dan baru mau masuk minggu keempat saya benar-benar pulih, sehat. Saya berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu saya sakit dan mendoakan. Itu membuat penghiburan, membuat saya merasa diteguhkan dan saya bisa melewati. Saya percaya, saya sempat was-was Bapak Ibu ketika saya mendengar ada salah satu menteri yang menderita COVID-19 ini, sebelumnya kena tipes duluan gitu ya. Tetapi ketika wah ini kok pas cocok sama saya, apakah berikutnya saya akan menyusul nih kena penyakit COVID-19. Tapi puji Tuhan, saya selalu berkata bahwa Roh Kudus yang ada di dalam saya, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Tuhan adalah Yehovah Rafa, Sang Penyembuh. Dia pasti akan menguatkan, menghibur, dan membuat saya melewati penyakit ini. Puji Tuhan, saya sudah sehat dan bisa berkhotbah di ibadah streaming untuk di momen Paskah. Wow, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk sekarang ke pesona Paskah yang ketiga, ya, yang terakhir. Pesona Paskah yang ketiga, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu memberi kita kepastian bahwa kita akan melewati kematian fisik dan juga kematian kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ini, bagaimana mungkin engkau tidak percaya akan kebangkitan orang mati? Karena kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
Yesus juga tidak akan dibangkitkan, tetapi dia menjadi yang sulung bagi kita, bahwa dia yang sudah dibangkitkan dari kematian dengan tubuh kemuliaan itu memberi jaminan bahwa kelak kita akan mengalami kebangkitan yang sama dengan mendapat tubuh kemuliaan yang serupa. Ada amin saudara? Ya, kita baca 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Saudara, kita hidup bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi ada kehidupan yang lain menanti kita. Untuk apa ada kebangkitan orang-orang mati yang percaya kepadanya? Untuk apa ada tubuh kemuliaan yang baru? Yang pertama, supaya kelak kita atau gerejanya ini bisa mengadakan pesta perjamuan kawin di angkasa selama 7 tahun dengan sang mempelai pria. Siapa sang mempelai pria kita? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya kita bisa memerintah dan menjangkau banyak jiwa yang belum percaya pada saat kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus menjadi raja. Setelah kita pesta perjamuan kawin di angkasa, kemudian Tuhan memulihkan bumi dan dia turun menjadi raja, kita memerintah bersama-sama dengan dia dan menjangkau banyak jiwa yang belum bertobat. Bumi sudah diperbaharui sedemikian rupa. Yang ketiga, ya, yang terakhir, yang ketiga, mengapa perlu adanya kebangkitan orang mati dan juga tubuh kemuliaan? Supaya kita bisa hidup dalam kemuliaan dan kekekalan. Di mana? Di sorga. Kita akan dilayani para malaikat dan melayani Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa? Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia abang yang paling tua, dia kakak pertama kita yang memberi jaminan kita akan mengalami kebangkitan yang sama dengan dia, dengan tubuh kemuliaan yang baru. Baik, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya pernah beberapa kali membuat grup ke Israel, dan saya masuk ke dalam satu situs yang namanya Kubur Yesus. Jadi ada 2 versi Kubur Yesus. Dan ketika saya memasuki salah satunya, ya, saya kemudian bertanya-tanya, mana ya kubur yang asli? Ya, karena banyak orang yang memperdebatkan soal ini. Ada yang versi pertama lebih dipercaya, ada versi kedua. Tapi ketika saya masuk ke salah satu itu, saya melihat tulisan di dalam kubur itu, "He is not here, he's risen." Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, itu membuat hati saya bersyukur. Ya, Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ya, kita naikkan satu pujian. Pujian ini dinyanyikan di tempat itu. Pujian yang dinaikkan dalam bahasa Inggris dan dilantunkan dari banyak grup, banyak orang di berbagai penjuru dunia. Lagunya seperti ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan menyanyikan dalam bahasa Inggris, nanti kemudian kita sama-sama menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he live. Kita sama-sama menyanyikan 2 kali dalam bahasa Indonesia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi sama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan kesimpulan.
bahwa pesona Paskah pertama adalah saat kita percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Maka pedihnya penghukuman dan murka Allah, ikatan kutuk termasuk kutuk sakit penyakit dan kuasa dosa, sengat maut dan kebinasaan kekal sudah melewati kita. Amin. Pesona Paskah yang kedua adalah saat kita percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Roh Kudus diberikan tinggal dalam kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin bekerja sama dengan iman kita dan akan memimpin dan menolong kita melalui segala laut teberau tantangan dan padang gurun pergumulan. Pesona Paskah yang ketiga yang terakhir adalah saat kita percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Itu memberikan kepastian bahwa kita akan melewati kematian fisik dan melewati kebinasaan kekal menuju kehidupan abadi yang indah dan bahagia bersama Tuhan. Selamat merenungkan dan melakukan firman sebagai orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Sadarilah, hayatilah, hidupilah dan syukurilah pesona Paskah ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi jemaat, Allah dahsyat di tempat kudus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan.